Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa yang sudah kita lakukan dalam beberapa hari itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di tanah ini. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak bisa mencegah akan kelahirannya dua binatang itu. Yang dimana binatang satu tidak percaya akan ada Tuhan. Dan dia ingin menjadi Tuhan. Dan binatang yang satunya menjadi utusannya. Menjadi nabi. Yang bertugas untuk menunjukkan kepada makhluk di dunia ini bahwasannya Tuhannya lah yang patut disembah. Alhamdulillah, terima Raja. Jika memang hasil dari pertemuan itu menyebabkan sebuah hasil. Lalu, bagaimana dengan kayu yang saya berikan kepadamu? Apakah kau sudah memanfaatkan kayu itu? Saya buatkan kayu itu menjadi butiran seperti manik-manik, terima Raja. Dan di mana saya potong kecil-kecil agar bisa menyebar secara meluas, Sri Maharaja. Bentuknya kurang lebih seperti ini, Sri Maharaja. Ini perpaduan dari 3 kayu yang diberikan oleh Sri Maharaja. Kau pintar. Kau bisa memanfaatkan hal ini untuk kebaikan banyak makhluk. Asal kau ketahui manusia, kayu itu benar-benar bersejarah bagi saya. Macam itu, Pak. Di sini, beberapa hari lalu sebelum kita mengadakan sebuah pertemuan, saya dihadapkan dengan kegelisahan yang sangat besar. Dengan apa yang sudah saya baca dari tanda-tanda alam yang akan terjadi di tanah ini, di bumi ini. Saya gelisah, saya bingung bagaimana cara untuk menghadapi agar dunia ini tidak hancur. Dengan kegelisahan itu, saya bertekad untuk pergi ke suatu tempat untuk menenangkan hati saya agar saya bisa berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan kehancuran di dunia ini. Ya, saya tahu hancur
hancurnya dunia ini, hancurnya Nusantara ini itu disebabkan oleh cucu-cucu saya sendiri. Tapi saya tidak tahu caranya untuk memberitahu kepada kalian semuanya. Yang seharusnya menjaga tanah ini itu adalah kalian. Saya benar-benar dirundung sebuah kesedihan. Dirundung sebuah kebingungan. Bagaimana saya menyelesaikan permasalahan ini? Sampai tak terasa, saya meneteskan air mata. Saya menangis. Dan waktu itu begitu singkat. Saya berdiam diri di tempat itu. Menangis setiap hari, setiap malam. Berpikir bagaimana caranya untuk menanggulangi ini semuanya. Sampai akhirnya genap di hari ke-40. Pokok kayu yang berada di hadapan saya, yang selama saya duduk di depannya, air mata saya menetes di kayu itu ternyata berdiri. Saya begitu terkejut. Saya begitu bingung. Kenapa pokok kayu itu bisa berdiri dan berbicara kepada saya? Dan di situ terjadi perbincangan yang begitu panjangnya. Yang sampai akhirnya perbincangan itu membuat hati saya tenang. Di situ saya belum yakin bahwasanya saya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di tanah ini. Tapi saya tidak tahu mengapa hati saya benar-benar merasa tenang setelah saya lama berdiskusi dengan kayu itu. Setelah itu, saya kembali. Lalu saya mengumpulkan para petinggi-petinggi di tanah ini. Dan termasuk dirimu. Di situ saya menginginkan pertemuan yang besar. Dilakukannya sebuah diskusi besar di situ. Sampai akhirnya mereka semua setuju. Kau pun menyetujuinya waktu itu. Dan berkat pertolongan dari Tuhan, kita semua sudah bekerja keras dan berhasil untuk mencegah hal itu terjadi. Walaupun tidak semuanya berhasil, namun setidaknya kita semua sudah berusaha dan berjuang semaksimal mungkin. Saya yakin dan saya benar-benar meyakini dengan kelahirannya dua binatang itu,
akan banyak manusia dengan mudahnya akan mengikuti ajaran-ajarannya. Dengan apa yang terjadi, watak-watak yang ada di manusia saat ini, itu akan dengan mudahnya untuk tergiur dari apa yang mereka sajikan. Saya hanya bisa berharap dengan kayu itu bisa mencegah agar manusia tidak dengan mudahnya tergiur hal itu. Tidak masuk dalam perangkap mereka. Saya hanya berharap itu. Kenapa kau diam saja? Tidak apa-apa, terima raja. Saya tahu apa yang ada di hatimu. Dengan harapan saya, kau memiliki pemikiran bahwasanya itu bertentangan dengan keyakinan. Bukankah seperti itu? Saya tahu itu. Tapi yang kau lakukan di sini, kau tak perlu mempercayai benda itu. Sekalipun benda itu bisa menyelesaikan masalahmu. Sekalipun benda itu bisa melunasi hutangmu. Bisa membuatmu selamat. Bisa membuatmu terjauh dari apapun mara bahaya. Kau tak perlu mempercayai benda ini. Kau tak perlu mempercayai kayu itu. Yang harus kau lakukan, kau hanya menyimpan benda itu. Agar di sini tidak bertentangan dengan kepercayaan. Terima raja. Jikapun nantinya segala urusan yang menjadi kesusahanmu di dunia ini itu dapat terselesaikan, itu berkat pertolongan Tuhan. Dan perlu kau ketahui, untukmu yang memegang kayu ini, saya berjanji kepada diri saya sendiri, di waktu terdesak, di waktu yang begitu mendesak di dalam kehidupan, pegang kayu itu. Sebut nama saya, Sri Maharaja Jangka Lencana 3 kali. Saya akan hadir dan menyelesaikan apa yang saya bisa. Terima kasih banyak, terima raja. Ingat, agar kau tidak bertentangan dengan kepercayaanmu. Tugasmu di sini hanya menyimpan. Sekalipun itu bisa menyelesaikan semua urusan yang ada di dunia ini. Baik, terima raja. Dan saya berharap para manusia yang lahir dan hidup di bumi ini bisa memperbaiki akhlak dan tingkah lakunya, perbuatannya. Karena
kehancuran di bumi ini itu disebabkan oleh tingkah laku kalian semuanya. Jika nantinya ada pertemuan besar lagi, saya akan bertemu dan memanggilmu kembali. Baik, terima raja. Salamkan saya kepada Yai Popo Musto. Akan saya sampaikan. Assalamualaikum.